Kalian merasa nggak diri kalian itu pintar? Kalau kalian nggak tahu jawabannya, maka video kali ini merupakan video yang tepat untuk kalian tonton. So, stick around! Hai bro, jumpa kembali dengan gue Ama Alkatiri. Pada video kali ini gue akan membahas nih tanda-tanda yang menunjukkan kalau diri lo itu lebih pintar dari apa yang lo pikir. Tanda yang pertama yang harus lo kenali adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu untuk memahami segala sesuatu itu merupakan tanda yang menunjukkan kalau diri lo itu lebih pintar. Lo suka bertanya akan hal yang lo nggak tahu, lo mulai membaca buku akan hal yang lo nggak mengerti, dan lo sudah berani mencoba ide-ide baru karena lo penasaran apakah hasilnya bisa berbeda apa enggak. Bila lo berada di fase ini, selamat bro. Itu tandanya lo udah lebih pintar dibanding dari apa yang lo pikir. Albert Einstein, yang mana merupakan salah satu orang terpintar di dunia, ia mengatakan bahwa sebenarnya dirinya itu nggak punya bakat spesial, tapi hanya aja dia memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Keinginan untuk memahami banyak hal itu dapat meningkatkan kecerdasan kita. Ya gimana nggak cerdas, hal yang sebelumnya kita nggak ngerti, karena rasa penasaran kita jadi mengerti. Dan bila di antara kalian itu belum ada yang melihat tanda ini, bukan berarti diri kalian itu bodoh. Tapi emang rasa keingintahuan kalian itu belum begitu besar. Pesan gue bro, kalau lo emang suka beberapa topik yang lo pengen tahu, mungkin lo bisa mulai belajarnya dengan cara membaca buku, atau bertanya, ataupun diskusi ke orang-orang yang lebih berpengalaman, agar rasa keingintahuan kalian itu dapat tumbuh. Tanda yang kedua adalah memiliki kontrol diri yang baik. Mungkin di antara lo pernah membeli banyak barang di online shop hanya sekedar suka, tapi lo sekarang sudah memiliki kontrol diri yang baik, yang mana lo hanya membeli barang yang lo butuh aja. Atau mungkin sebelumnya bisa juga lo beli barang karena hanya ingin membuat orang lain terkesan, tapi sekarang pengakuan orang lain itu nggak penting. Selamat, itu tandanya lo udah lebih pintar. Kenapa? Karena lo mampu mengontrol diri lo untuk nggak selalu mengikuti hawa nafsu. Kontrol diri yang baik itu juga bisa ditandai dengan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Berapa banyak dari kita bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu sebelumnya dan akhirnya kecewa setelahnya? Berapa banyak masalah datang hanya karena kita nggak berpikir sebelum berbicara? Ada salah satu penelitian dari Journal of the Association for Psychological Science yang mengatakan kontrol diri yang baik itu berhubungan dengan tingkat kecerdasan seseorang. Kita akan melihat orang yang cerdas itu bukan berdasarkan dari besaran IQ yang dia punya, tapi berdasarkan sikapnya. Saat kalian melihat orang secerdas apapun, tapi nggak memiliki kontrol diri yang baik, pasti kalian akan jadi ilfil, iya gak? Tapi ketika kalian melihat seseorang yang tenang dalam berbicara, berhenti terlebih dahulu untuk berpikir dan barulah berbicara, mereka akan mendapatkan respect dari kita karena mereka memiliki etika atau sikap yang bagus. So, bila di antara kalian masih belum memiliki kontrol diri yang baik, fokuslah untuk merespon permasalahan dengan logika. Berhenti sejenak, berpikir, barulah meresponnya dengan logika. Tanda yang ketiga adalah memiliki critical thinking. Apakah kalian sering menganalisis dan mengevaluasi informasi yang kalian terima? Apakah kalian pernah mempertanyakan asumsi diri kalian sendiri? Apakah kalian pernah menimbang-nimbang apakah informasi yang kalian terima itu berdasarkan fakta atau bukan? Kalau jawabannya iya, selamat. Itu tandanya kalian memiliki kritikal yang baik dan tanda bahwa kalian lebih pintar dibanding dari yang kalian pikirkan. Critical thinking itu penting, khususnya dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang tepat itu akan memberikan hasil yang baik juga. Maka dari itu, keputusan yang kita ambil itu harus berdasarkan fakta, bukan perspektif semata. Pasti pernah kan di hidup lo ngambil keputusan itu berdasarkan dorongan dari emosi. Dan pertanyaannya, apakah hasilnya baik? Berpikir kritis itu bro, itu cara berpikir yang mengandalkan rational thinking. Kita kumpulin dulu tuh informasi-informasi yang valid, kita evaluasi dan setelahnya barulah kita ambil keputusan. Bila kalian belum melihat tanda ini, sekali lagi ya bro, bukan berarti diri kalian itu bodoh.
Tapi emang cara berpikir kritisnya itu belum dilatih. Lo dapat melatihnya dengan cara mempertanyakan asumsi diri lo sendiri. Mempertanyakan pendapat orang lain itu yang gue terima berdasarkan fakta atau bukan. Mengevaluasi berita yang sedang lo baca itu real atau hoax. Semakin sering lo mempertanyakan dan mengevaluasi informasi yang lo terima ataupun informasi yang lo tahu, maka semakin baik juga cara berpikir kritis yang lo miliki. Tanda yang keempat adalah tidak takut melakukan salah. Kalau lo masih takut melakukan salah, itu namanya lo masih belum banyak belajar. Pembelajaran yang paling penting itu sebenarnya kita dapat dari kesalahan yang kita buat. Gimana mau belajar kalau lo masih takut dalam ngelakuin salah? Di sini gue nggak nyaranin untuk lo ngelakuin banyak-banyak salah, tapi yang gue maksud jangan takut melakukan salah, karena hal yang paling penting dari kesalahan itu adalah hal apa yang dapat lo pelajari dari kesalahan yang lo buat, agar kesalahan yang sama itu nggak terulang kembali ke depannya. Kadang yang membuat kita takut itu karena kita terlalu mikirin orang lain, bro. Kalau gue selalu mikirin nanti kira-kira si doi bakal suka gak ya sama gue, kalau gue ambil keputusan seperti ini ada orang yang tersakiti apa enggak ya, kalau gue memberikan pendapat seperti ini kira-kira pendapat gue dianggap bodoh gak ya sama orang lain. Inilah yang terjadi kalau kita takut melakukan salah. Mahatma Gandhi itu mengatakan bahwa kita itu masih belum mendapatkan kebebasan bila kita belum merasa bebas untuk melakukan salah. Kalian itu baru akan benar-benar merasakan hidup ketika kalian itu udah gak takut melakukan salah. Cepat atau lambat bro, pasti lo ngelakuin salah, dan hal itu wajar dilakuin sama banyak orang. Sampai saat ini, gue juga masih banyak salah, dan yang membuat gue banyak belajar itu bukan karena gue menghindari kesalahan, tapi gue melakukan salah dan belajar setelahnya. Tanda yang kelima adalah membuat progres kecil setiap hari. Bila di antara kalian itu telah melakukan kebiasaan yang dapat meningkatkan kesehatan fisik ataupun mental kalian, selamat, itu tandanya kalian udah berubah. Yang sebelumnya nggak pernah baca buku, sekarang udah mulai baca buku. Yang sebelumnya nggak pernah olahraga, sekarang udah rutin berolahraga. Yang sebelumnya sering begadang, sekarang tidurnya itu lebih cepat. Bila kalian punya progres kecil seperti ini, itu tandanya kalian udah di jalan yang benar. Nggak peduli bro, seberapa kecil progresnya, selama kalian konsisten, kalian itu akan pintar dengan sendirinya. Mau jadi orang yang lebih pintar, itu butuh waktu, energi, dedikasi, dan komitmen setiap hari. Orang pintar yang lo kenal, itu nggak pintar dengan sendirinya. Mereka pintar karena kebiasaan yang dilakukannya setiap hari. Ada salah satu kutipan dari Epictetus, yang mana ia adalah tokoh stoik. Ia mengatakan bahwa progres itu nggak didapat karena faktor keberuntungan atau kebetulan, tapi didapat dari komitmen yang kita lakukan setiap harinya. Mau memiliki pengetahuan yang luas, mungkin kalian dapat berkomitmen membaca buku setiap hari. Mau memiliki badan yang ideal, mungkin kalian bisa komitmen untuk melakukan jogging seminggu 4 kali. So, bila kalian belum memiliki tanda seperti ini, maka saat inilah waktu yang paling tepat untuk merubahnya dan berkomitmen untuk membuat progres kecil setiap harinya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini, dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Dan jika kalian memiliki tanda-tanda yang gue sebutkan tadi, selamat. Itu tandanya kalian sudah lebih pintar dibanding dari apa yang kalian pikirkan. So, thank you once again. Gua Amal Katiri, and I'll see you next time.